Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Marom dengan NIM 24123368. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari program Sistem Informasi Blanco Resource Center yang sudah kami buat menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana programnya berjalan. Nah, setelah program berjalan, kita akan disambut dengan beberapa menu utama. Di sini ada 5 menu. Untuk yang pertama yaitu data buku, yang kedua yaitu data anggota, yang ketiga peminjaman, lalu yang keempat pengembalian, dan yang terakhir yaitu keluar. Yang pertama, kita coba masuk ke menu pertama yaitu data buku. Di dalam menu ini ada beberapa menu lagi seperti tambah, edit, hapus, dan tampilkan data buku. Mari kita mulai dengan menjelajahi data buku yang sudah ada. Dengan memilih menu keempat, kita bisa melihat daftar lengkap buku-buku yang tersimpan dalam sistem. Perhatikan baik-baik. Setiap entry menunjukkan bahwa status buku tersebut saat ini adalah tersedia. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan buku baru. Masuk ke menu pertama, lalu ikuti instruksi yang muncul di layar. Misalnya, kita masukkan ID buku B006. Judulnya adalah bulan, yang penulisnya adalah Terelie, dan tahun terbitnya 2015. Setelah semua informasi dimasukkan, sistem akan memberi konfirmasi bahwa buku berhasil ditambahkan. Untuk memastikannya, kita bisa kembali ke daftar buku dan lihat bahwa bulan dengan ID B006 kini telah resmi masuk ke dalam sistem. Lalu bagaimana jika ada kesalahan pada data? Tenang saja, kita punya fitur edit. Pilih menu kedua, lalu masukkan ID buku yang ingin diubah, misalnya B006. Kita bisa mengganti judul menjadi hujan, lalu membiarkan nama penulisnya kosong yang artinya tidak ada perubahan, dan mengubah tahun terbit menjadi 2016. Sekali lagi, sistem akan mengonfirmasi bahwa data telah diperbarui. Jika kita cek kembali daftar bukunya, perubahan tersebut sudah terlihat jelas. Terakhir, dalam manajemen buku, mari kita coba menghapus data. Masuk ke menu ketiga, lalu masukkan ID buku yang ingin dihapus, misalnya B006. Setelah dikonfirmasi, buku tersebut akan hilang dari daftar. Untuk memastikannya, kita bisa kembali ke daftar dan pastikan bahwa buku tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, tahap pengelolaan data buku telah selesai. Saatnya kita kembali ke menu utama dan melanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Lulu Novianti dengan NIM 24123330. Sekarang kita akan beralih ke menu kedua yaitu data anggota. Prosesnya kurang lebih sama seperti manajemen buku tadi, yaitu mencakup tambah, edit, hapus, dan tampilkan daftar anggota. Kita coba lihat dulu semua data anggota yang ada dengan memilih menu keempat. Nah, bisa kita lihat, ini dia daftar anggota yang sudah tersimpan di sistem berupa ID anggota, nama, dan alamatnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan anggota baru. Masuk ke menu pertama, lalu mulai memasukkan data anggotanya. Misalnya, kita masukkan ID anggota A006, namanya adalah Belanita, yang beralamat di Jalan Babarsari nomor 19. Setelah semua informasi dimasukkan, sistem akan memberi konfirmasi bahwa data anggota berhasil ditambahkan. Untuk memastikannya, kita bisa kembali ke daftar anggota dan lihat bahwa Belanita dengan ID anggota A006 kini telah resmi masuk ke dalam sistem. Lalu bagaimana jika ada kesalahan pada data? Tenang saja, kita punya fitur edit. Pilih menu kedua, lalu masukkan ID anggota yang ingin diubah, misalnya A006. Kita bisa mengganti alamat menjadi Jalan Bener nomor 19 dan membiarkan nama anggota kosong yang artinya tidak ada perubahan. Sekali lagi, sistem akan mengkonfirmasi bahwa data telah diperbarui. Jika kita cek kembali ke daftar anggota, perubahan tersebut sudah terlihat jelas. Terakhir, dalam manajemen anggota, mari kita coba menghapus data. Masuk ke menu ketiga, lalu masukkan ID anggota yang ingin dihapus, misalnya A006. Setelah konfirmasi, data anggota tersebut akan hilang dari daftar. Untuk memastikannya, kita bisa kembali ke daftar dan pastikan bahwa anggota tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi.
Dengan demikian, tahap pengelolaan data anggota telah selesai. Saatnya kita kembali ke menu utama dan melanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Sri Puspita Kencana Wungu dengan NIM 24123367. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inti dari sebuah sistem perpustakaan, yaitu transaksi peminjaman. Pilih menu ketiga, yaitu data peminjaman. Nah, sebelum kita melakukan transaksi, kita buktikan dulu kalau sistemnya masih kosong. Kita pilih menu kedua untuk tampilkan data peminjaman aktif. Bisa kita lihat, sistem memberitahu bahwa tidak ada data peminjaman yang sedang aktif. Data-datanya benar-benar masih kosong. Untuk memulai peminjaman, kita pilih menu pertama. Program akan meminta input ID anggota dan ID buku yang ingin dipinjam. Misalnya, kita gunakan ID anggota A003 dan ID buku B001. Sistem langsung memberikan konfirmasi bahwa buku Laskar Pelangi telah berhasil dipinjam oleh anggota tersebut, lengkap dengan batas waktu pengembalian. Untuk memastikan, kita bisa memeriksa daftar peminjaman aktif melalui menu kedua. Di sana, transaksi tersebut sudah tercatat dengan rapi. Lebih menariknya lagi, jika kita kembali ke menu data buku, status dari Laskar Pelangi secara otomatis berubah menjadi dipinjam. Ini menunjukkan bahwa sistem bekerja secara terintegrasi dan sinkron. Setelah ada peminjaman, tentu harus ada pengembalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mikaela Belenita Riwu dengan NIM 24123339. Nah, di sini kita lanjut untuk masuk ke menu keempat, yaitu data pengembalian. Sama seperti tadi, pada menu peminjaman, kita cek dulu bahwa sistemnya masih kosong. Pilih menu kedua untuk tampilkan riwayat pengembalian. Dan benar saja, sistem memberitahu bahwa belum ada data pengembalian buku. Riwayatnya masih kosong karena belum ada yang dikembalikan. Untuk mengembalikan buku, cukup pilih menu pertama dan masukkan ID transaksi, misalnya T001. Setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi bahwa buku telah berhasil dikembalikan. Sebagai bukti, kita bisa melihat riwayat pengembalian, di mana transaksi tersebut sudah tercatat. Selain itu, jika kita kembali ke menu data buku, status Laskar Pelangi kini sudah kembali menjadi tersedia. Integrasi sistem benar-benar terlihat di sini. Nah, kita telah mencoba semua fitur utama dari program ini. Terakhir, kita keluar dari aplikasi dengan memilih opsi kelima. Sebuah pesan ucapan terima kasih akan muncul dan menandakan bahwa proses telah berakhir dengan lancar. Jadi, itulah alur kerja lengkap dari program perpustakaan ini, mulai dari pengelolaan data buku dan anggota, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian. Semua fitur berjalan sebagaimana mestinya. Mudah, efisien, dan terintegrasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.